Ini adalah posisi yang lebih rumit dari sebelumnya. Apakah memajukan pion E4 menjadi pilihan yang tepat bagi putih? Tentu saja tidak. Pion yang maju ke D4 akan menjadi kesalahan besar, karena Raja Hitam akan berhasil berada di depan pion putih dan hal ini akan berakibat fatal. Secara teori, permainan akhir semacam ini pasti akan berakhir remis. Mari kita lanjutkan permainan ini untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Sampai di posisi ini, putih akan berusaha keras untuk memajukan paunnya menuju petak promosi. Hitam King D6, putih King E4. King E6, paun D5. King D6. King D4. King D7. King C5. King C7. D6. King D7. Dan putih pasti melangkah King D5 untuk mempertahankan paun bebasnya. Meskipun putih dapat memajukan pionnya sampai baris ke-7, putih tidak akan dapat mempromosikan pion ke petak promosi dengan aman. Ini adalah momen yang sangat kritis dalam permainan akhir. Hal yang harus kamu ingat dalam posisi semacam ini adalah King Hitam harus mundur ke belakang untuk merencanakan langkah oposisi terhadap King Putih. Jadi dalam hal ini, langkah kunci bagi Hitam adalah King ke D8. Jika King Putih ke E6, King Hitam melakukan oposisi di E8. Jika King Putih ke C6, maka King Hitam harus melakukan oposisi di C8. Kita ambil contoh putih King E6. Hitam King E8. Paun D7, dan King D8. Sampai di sini, putih hanya memiliki dua pilihan. Pertama, melangkahkan King ke D6 yang berarti stalemate sehingga permainan akan berakhir remis. Kedua, King Putih menjauh dari paun sehingga King Hitam akan mengambil paun putih. Sekali lagi, permainan juga akan berakhir remis karena hanya tersisa King Putih dan King Hitam di atas papan catur. Mari kita kembali ke posisi ketika putih memiliki paun bebas. Pada posisi ini, putih bisa meraih kemenangan jika melaksanakan prinsip permainan akhir bahwa King harus berperan aktif membantu paun bebas. Langkah kuncinya adalah King ke D2. Hitam tidak dapat menyelamatkan permainan, karena setelah King Hitam ke F4, sekali lagi putih tidak mendorong paun, melainkan membawa Kingnya terlebih dahulu untuk mengawal paun dari samping. Jika King Hitam ke E5, lagi-lagi putih tidak boleh buru-buru memajukan paunnya. King Putih harus ke C4 dulu, dengan ide untuk mengawal jalannya paun. Setelah King bergerak ke D6, ada satu langkah kunci yang sangat penting yang harus kamu ingat, yaitu langkah oposisi. King Putih bergerak ke D4 untuk melakukan oposisi terhadap King Hitam, memaksa King Hitam bergerak ke salah satu sisi atau ke bawah. Jika King Hitam bergerak ke C6, maka King Putih harus bergerak ke E5. Jika King Hitam bergerak ke E6, maka King Putih harus bergerak ke C5. King Putih harus berada di posisi ideal untuk mengawal paun bebas melaju ke petak promosi. Mari kita lanjutkan. King C6. King E5. King D7. King D5. King Putih melakukan oposisi terhadap King Hitam. King E7. King C6. King E6. Saatnya paun maju, D4. King E7. Saatnya paun maju lagi, D5. Dan hitam King E8. Ingat-ingat posisi ini. Satu-satunya langkah kunci bagi putih untuk meraih kemenangan adalah King D6. Ini adalah langkah oposisi yang akan kembali memaksa King Hitam bergerak ke salah satu sisi, dan King Putih akan masuk ke sisi lainnya. King Hitam ke C8, King Putih ke E7, dan lihatlah sekarang paun putih sudah sangat siap untuk dimajukan. Semua petak yang akan dilalui paun putih telah dikawal dengan baik oleh King Putih. Sehingga paun putih tinggal maju-maju terus saja. Hitam King C7. Putih paun D6. King C8. Paun D7. King C7. Dan boom. Paun putih berhasil promosi menjadi queen dengan selamat. King Putih melindungi queen yang baru lahir, sehingga King Hitam tidak dapat menangkapnya. Demikian pelajaran kita kali ini. Supaya kamu mahir dalam permainan akhir bidas semacam ini, kamu harus mencobanya di atas papan caturmu sendiri. Biar lebih seru, kamu bisa mencari teman untuk melakukan beberapa kali uji coba. Lakukan berulang-ulang hingga kamu bisa melangkah benar tanpa banyak berpikir lagi.